Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan perencanaan konstruksi underpass Canggu Magelang. Berikut anggota timnya. Daftar isi. Untuk bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, untuk bab 5 kesimpulan dan syarat. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan menyebabkan kebutuhan terhadap sarana transportasi terus meningkat. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan kapasitas jalan dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas, terutama pada titik persimpangan. Simpang Canggu di Kota Magelang merupakan salah satu simpang penting pada jalur arteri penghubung Semarang dan Yogyakarta yang memiliki volume kendaraan cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan pada jam-jam tertentu sehingga diperlukan penanganan infrastruktur yang mampu meningkatkan kelancaran arus lalu lintas. Darmadi 2021. Salah satu alternatif penanganan yang dapat diterapkan adalah pembangunan underpass sebagai simpang tidak sebidang untuk mengurangi konflik pergerakan kendaraan. Dengan adanya underpass, kapasitas simpang diharapkan meningkat serta tundaan kendaraan dapat dikurangi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan underpass Canggu yang mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan aspek teknis lainnya agar desain yang dihasilkan efektif dan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan Project Based Learning ini, penulis menyusun perencanaan underpass Canggu Magelang sebagai bentuk penerapan ilmu teknik sipil dalam mendukung pengembangan infrastruktur transportasi perkotaan. Identifikasi masalah. Yang pertama, volume kendaraan yang melintas di kawasan Simpang Canggu cukup tinggi sehingga berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas pada waktu tertentu. Yang kedua, konflik pergerakan kendaraan pada simpang dapat mempengaruhi kelancaran dan efisiensi perjalanan. Ketiga, diperlukan alternatif penanganan infrastruktur yang mampu meningkatkan kapasitas dan kinerja simpang. Yang keempat, belum terdapat perencanaan underpass satu arah yang disusun secara sistematis sebagai solusi teknis di kawasan tersebut. Rumusan dan batasan masalah. Untuk rumusan masalah, 1. Bagaimana kondisi lalu lintas existing di kawasan Simpang Canggu Kota Magelang? Yang kedua, bagaimana konsep perencanaan underpass yang sesuai dengan karakteristik dan fungsi simpang tersebut? Yang ketiga, bagaimana perencanaan geometrik dan konfigurasi jalur underpass yang dirancang dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja simpang? Yang keempat, apakah perencanaan underpass yang diusulkan layak secara teknis untuk diterapkan di kawasan Simpang Canggu? Batasan masalah. Yang pertama, perencanaan yang dilakukan berupa underpass satu arah pada kawasan Simpang Canggu Kota Magelang. Yang kedua, analisis difokuskan pada perencanaan geometrik dan kelayakan teknis awal preliminary design. Yang ketiga, perhitungan struktur dilakukan secara konseptual dan tidak sampai pada detail desain konstruksi. Yang keempat, penelitian tidak mencakup perencanaan sistem drainase, sistem hidrologi maupun analisis pengelolaan air pada underpass. Yang kelima, tidak dilakukan penyusunan perencanaan anggaran biaya atau RAB. Tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuannya tersendiri, yang pertama, menganalisis kondisi lalu lintas existing di kawasan Simpang Canggu Kota Magelang. Yang kedua, menyusun konsep perencanaan underpass yang sesuai dengan karakteristik dan fungsi simpang. Yang ketiga, merancang geometrik serta konfigurasi jalur underpass yang mampu meningkatkan kapasitas dan kinerja simpang. Yang keempat, mengevaluasi kelayakan teknis dari perencanaan underpass yang diusulkan. Manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis dapat menambah referensi akademik dalam bidang perencanaan simpang tidak sebidang, khususnya dalam penyusunan konsep dan desain awal underpass di kawasan perkotaan. Praktis, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pengembangan infrastruktur di kawasan Simpang Canggu, serta memberikan gambaran teknis mengenai alternatif penanganan simpang melalui pembangunan underpass. Lokasi dan jadwal pelaksanaan. Untuk lokasinya tersendiri, underpass Canggu berada di Kota Magelang, ruas Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Soekarno-Hatta. Untuk panjangnya itu 781,298 meter. Kategori jalannya jalan arteri primer 60-80 km per jam. Untuk jadwal tersendiri, penelitian ini berlangsung kurang lebih 8 minggu dalam kerangka Project Based Learning PBL dengan tahapan terstruktur dari identifikasi masalah hingga penyusunan laporan akhir. Untuk next selanjutnya, bab 2, akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Nabil Dafa. Untuk Muhammad Nabil Dafa dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih untuk Hari Hendarto atas kesempatannya. Nah, untuk bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Untuk penelitian terdahulu ada dari M. Nur Hadi, underpass mengurangi tundaan secara signifikan serta meningkatkan kapasitas dan kelancaran jam sibuk. Kemudian yang kedua ada R. Setiawan, struktur underpass beton bertulang, dimensi plat, dinding, dan fondasi sangat berpengaruh pada stabilitas. Yang ketiga ada D. Prakoso, untuk metode box jacking and cut and cover paling efektif meminimalkan gangguan lalu lintas existing. Kemudian yang terakhir ada dari A. Wijaya, underpass perlintasan
kereta api meningkatkan keselamatan dan efisiensi perjalanan secara signifikan. Next. Nah, untuk state of the art-nya yaitu yang pertama ada struktur. Perkembangan teknologi perencanaan underpass mengalami kemajuan pada aspek struktur, geoteknik, dan metode konstruksi. Penggunaan beton bertulang dan beton prategang memungkinkan struktur memiliki kapasitas lebih besar dengan dimensi yang lebih efisien. Yang kedua ada geoteknik. Analisis kondisi tanah dan muka air tanah menjadi faktor penting dalam perencanaan underpass. Penggunaan retaining wall, sheet pile, diagram wall, serta sistem dewatering dilakukan untuk menjaga kestabilan galian selama konstruksi berlangsung. Yang ketiga ada metode konstruksi. Untuk metode konstruksi underpass juga berkembang dari metode cut and cover menuju metode box jacking dan top down construction untuk mengurangi gangguan lalu lintas. Selain itu, konsep pembangunan berkelanjutan mulai diterapkan melalui penggunaan material ramah lingkungan. Kemudian berkelanjutan, penerapan Building Information Modeling atau BIM membantu meningkatkan koordinasi desain, visualisasi, konstruksi, dan efisiensi pekerjaan proyek. Teknologi ini membuat proses perencanaan dan pelaksanaan konstruksi menjadi lebih terintegrasi dan efektif. Next. Kemudian ada landasan teori dari analisis geometrik jangkauan. Yang pertama kita menghitung kecepatan rencana yaitu SSD sama dengan 0,278 VT ditambah V kuadrat per 254 F tambah G. Yang kemudian untuk perhitungan alinyemen horizontal yaitu kita menghitung R-nya V kuadrat per 127 E dikali E plus F. Kemudian untuk alinyemen vertikal yaitu ada I sama dengan delta H per L dikali 100%. Untuk menghitung beban lalu lintas, yang pertama ada volume lalu lintas yaitu Q ditambah N per T. Kemudian untuk mencari derajat kejenuhan yaitu DS sama dengan Q per C. Untuk pertumbuhan lalu lintas yaitu ada Q N sama dengan Q 0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, kemudian ada untuk analisis geoteknik atau fondasi, ya kita pakai 3 parameter. Yang pertama ada tekanan tanah aktif total, dan daya dukung fondasi. Nah, untuk formulanya itu KA sama dengan tan kuadrat dikali 45 derajat dikurang theta per 2. Ya, kita ini pakai teori Rankine. Kemudian tekanan tanah aktif total yaitu PA sama dengan 1/2 KA gamma H kuadrat. Kemudian untuk mencari QU atau daya dukung fondasi yaitu CN C ditambah gamma dikali DF per NQ ditambah 0,5 gamma BN gamma. Untuk itu kita pakai teori Terzaghi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ramdan Widiatmoko. Untuk Ramdan Widiatmoko dipersilahkan. Oke, terima kasih Nabil Dava atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya adalah beban analisis struktur. Beban mati MS dan MA. Beban mati adalah beban permanen yang berasal dari berat sendiri seluruh elemen struktur jembatan. Beban ini selalu bekerja selama umur struktur. Yang adalah beban hidup TD atau TT. Itu ada 2, itu beban terbagi rata atau BT, dan beban garis terbesar yaitu BGT. Berikut adalah gambar bebannya. Di mana untuk L kurang dari 30 meter Q sama dengan 9 kPa, dan L lebih dari 30 meter itu Q sama dengan 9 dikali 0,5 ditambah 15 per L kPa. Selanjutnya beban truk. Beban truk atau T terdiri atas kendaraan truk semi trailer yang mempunyai susunan dan berat ganda seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini. Ini berikut gambarnya untuk jarak-jaraknya dan untuk berat-beratnya. Selanjutnya adalah analisis sistem drainase. Nah, yang pertama adalah metode rasional debit limpasan air. Itu rumusnya Q sama dengan 0,278 CIA. Q sama dengan itu debit, C itu koefisien limpasan, I sama dengan intensitas hujan, dan A itu luas tangkapan. Nah, yang selanjutnya debit yang menggunakan maning itu rumusnya Q sama dengan 1 per N AR pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. Nah, Q sama dengan debit, C sama dengan koefisien limpasan, dan I sama dengan intensitas hujan. A itu luas tangkapan, R jari-jari hidrolisis, dan S itu kemiringan saluran. Selanjutnya ada sampit sistem pompa. Jadi kita ada pompanya itu sampit berfungsi menampung air sementara, mengendapkan sedimen dan menjadi titik hisap pompa. Nah, dalam sistem modern pompa ini biasanya dilengkapi dengan sensor muka air otomatis, sistem kontrol otomatis, dan pompa cadangan atau backup pump.
Nah, selanjutnya bab 3 ini metodologi penelitian. Yang pertama ini bagian alir. Yang pertama kita harus mengidentifikasi permasalahan lalu lintas simpang canguk. Yang kedua itu kita harus studi literatur dari PKJ dan geometrik jalan. Yang adalah pengumpulan data, yaitu ada data volume lain, geometri dan sound di tanah. Yang keempat adalah analisis kinerja simpang existing, seperti SMP-nya, kapasitas, DS, dan loss-nya. Yang kelima adalah perumusan konsep perencanaan underpass. Yang keenam adalah perencanaan retaining wall dan geometrik jalan. Lalu analisis kinerja pasca perencanaan dan evaluasi serta kesimpulan. Nah, untuk teknik pengumpulan data, kita data primer itu kita tidak ada data primer dalam penelitian kali ini. Nah, untuk data sekundernya itu kita ada volume lalu lintas, geometrik jalan dan simpang, pertumbuhan kendaraan, BPS itu dapat dari BPS atau Dishub. Terus data sondir tanah itu dapat dari kontraktor dan standar PKDI dan geometrik jalan. Selanjutnya itu 3.3 itu teknik analisis data. Yang pertama itu geometrik jalan, itu klasifikasi jalan, kecepatan rencana, limit nyaman horizontal vertikal, penampang melintang dan bebas. Yang kedua ada beban lalu lintas, itu ada volume, klasifikasi kendaraan, DSLR, pertumbuhan selama umur rencana. Yang ketiga geoteknik atau pondasi, itu ada tekanan lateral, daya dukung, jenis pondasi, stabilitas geser, guling, dan penurunan. Yang keempat ada struktur, itu ada gaya dalam, momen vertikal, netral, terus dimensi elemen, kebutuhan tulangan, kombinasi beban. Yang kelima itu sistem drainase, itu debit limpasan, dimensi saluran, sampit, sistem pompa, atau sistem pompa otomatis, seperti itu. Nah, oke, untuk saja bab 4 itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Randi Mulia Pertama. Sekian dari saya, untuk Randi Mulia Pertama dipersilakan. Baik, terima kasih Ramdan. Selanjutnya untuk bab 4, yaitu analisis dan pembahasan. Untuk kelas jembatan, kita pakai kelas jembatan A, kecepatan rencana di 60 km per jam, lebar total lajur yaitu 18,5 meter, lajur kendaraan 2 kali 7,5 yaitu 15 meter, untuk trotoarnya 2 kali 1 meter, mediannya 1,5, tinggi bebas vertikalnya 5 meter, panjang penanganan kurang lebih 781 meter. Kemudian untuk tebal plat lantai 25 cm dan tipe strukturnya underpass box atau girder prategang plus retaining wall. Selanjutnya untuk alinyemen dan penampang melintang. Untuk alinyemen horizontalnya hasil perhitungan radius tikungan minimum 250 sampai 300 meter pada area rem tikungan pada pendekat underpass dirancang smooth transition untuk mengurangi risiko kecelakaan. Untuk alinyemen vertikalnya, kelandaian maksimal rem yaitu 6%, untuk kelandaian minimumnya 0,5% untuk drainase, dan panjang remnya 90 sampai 120 meter per sisi. Beda elevasinya kurang lebih 5,5 sampai 6 meter. Untuk penampang melintangnya dirancang 2 lajur satu arah dengan ruang bebas yang memadai. Ruang bebas vertikal minimum 5 meter, memberikan margin untuk kendaraan overdimension dan ventilasi. Kemudian untuk kondisi lalu lintas existing yang 2022 di Jalan Soekarno-Hatta 2 zona 1 di peak paginya sebesar 1896, untuk peak siangnya 1621 dan peak sorenya 1789. Seterusnya dengan Terminal Tidar, Jalan Magelang Salatiga dan Jalan Telaga Warna 1. Kemudian untuk yang tertingginya ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani 5, yaitu di 5278 di peak paginya. Untuk kecepatan rata-rata jaringan existing yaitu 11,28 km per jam dengan tundaan rata-rata 527,32 detik. Kemudian untuk analisis PKJI kondisi existing di pendekat barat yaitu Jalan Urip Sumoharjo untuk kapasitas C 532, untuk volumenya Q yaitu 489, dan DS yaitu dengan rumus Q per C didapat 0,92 yaitu dengan status jenuh. Seterusnya untuk utara selatan yaitu Jalan Magelang Salatiga, untuk timurnya yaitu Jalan Soekarno-Hatta. Untuk utara selatan yaitu statusnya mendekati dan Jalan Soekarno-Hatta di timur yaitu batas jenuh. Untuk tundaan rata-rata yaitu 191,6 detik per SMP dengan loss F-nya lebih dari 60 detik. Untuk waktu siklus existing 136 detik di simpang Canguk, dan panjang antrian mencapai 287,43 meter pada peak pagi.
Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya Andika Januarta. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Randi Mulia Pratama atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini untuk poin 4.3 analisis geoteknik pondasi. Di sini kondisi tanah dasarnya, lapisan tanah pada lokasi penelitian didominasi oleh tanah lempung lanawan dengan konsistensi sedang hingga keras. Pada kedalaman yang lebih dalam, nilai QC mengalami peningkatan sehingga lapisan tanah pada kedalaman tersebut dinilai cukup baik. Dan untuk mendukung struktur underpass, muka air tanah pada lokasi perencanaan tergolong cukup dangkal sehingga diperlukan sistem dewatering untuk menjaga kestabilan galian. Kemudian tekanan tanah lateral atau Rankine. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa retaining wall harus mampu menahan tekanan lateral sebesar 106,92 kN per meter. Nilai ini menjadi dasar dalam perencanaan dimensi dinding, penahan tanah, dan sistem pondasi. Next, stabilitas galian. Untuk menjaga kestabilan galian digunakan sistem retaining wall beton bertulang yang dikombinasikan dengan metode dewatering selama proses konstruksi berlangsung. Sistem dewatering digunakan untuk menurunkan muka air tanah agar area kerja tetap stabil dan tidak tergenang air. Kemudian daya dukung atau terzagi, dari hasil perhitungan diperoleh daya dukung ultimate tanah sebesar 1.803 kN per meter persegi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tanah pada lokasi penelitian cukup baik untuk mendukung beban struktur underpass. Kemudian pemilihan jenis pondasi dan retaining wall. Berdasarkan hasil analisis geoteknik, jenis pondasi yang digunakan pada perencanaan underpass Canggu adalah pondasi telapak beton bertulang dengan retaining wall tipe cantilever. Selanjutnya untuk data teknis dan analisis struktur atas, di sini terdapat beberapa jenis beban, yaitu berat sendiri MS, beban mati tambahan MA, beban lajur UDL, TD, dan beban truk. Selanjutnya untuk total momen ultimate-nya di sini didapatkan 176,66 kN/m. Kemudian untuk M tumpuan. Terus untuk M lapangan didapat 129,93 kN/m. Digunakan girder di sini PCI girder tipe 1 yang dimana dimensinya ya tinggi girder 1,7 meter, lebar atasnya 0,8 meter, lebar bawahnya 0,7 meter, panjangnya 30,6 meter. Mutu beton digunakan 50 MPa, mutu tendonnya digunakan 420 MPa. Baik, selanjutnya untuk struktur bawah dan pondasi, di sini abutmen menggunakan tinggi 7 meter dengan lebar 7,5 meter, menggunakan beton 30 MPa, mutu baja 420 MPa, SF gesernya 4,96 masih oke. SF gulingnya 7,53, lebih dari 2 masih oke. Eksentrisitas 1,71 meter, lebih dari B/6, 1,25, jadi not oke, perlu pondasi dalam. Untuk tegangan max-nya didapat 576,67 kPa, lebih dari QU, sehingga hasilnya not oke. Tulangan D16 dengan jarak 100, tulangan utamanya, plus didapat di sini D16 dengan jarak 200 tulangan susutnya. Kemudian ada bore pile, di sini menggunakan diameter 800 mm dengan panjang 14 meter. Kol per tiangnya, KL per tiangnya tuh 1.201,52 kN, jumlah tiangnya 27 dengan jarak 2 meter. Efisiensi kelompoknya 62,32%. QG total di sini didapat 20.216,8 kN. Di mana sudah aman. Tulangan yang digunakan ialah 14 diameter 22, kemudian untuk spiral diameter 10 dengan jarak 100. Untuk analisis sistem drainase, di sini data hidrologi Magelang didapat curah hujan tahunannya 3.076 sampai 3.262 mm.
di mana puncaknya itu di Januari-Februari hingga 474 mm per bulan. Debit banjir rencana di sini Q-nya 0,278, hasilnya itu 0,90. Kemudian didapat Q akhirnya itu 1,38. Kemudian untuk komponen drainase flyover, dek drain besi cor 30-40 unit dengan jarak kurang dari 25 meter. Kemudian downpipe PVC atau besi galvanis 40 unit. Kemudian UDITS 60x60, kemiringan minimalnya 1%, yang dimana sudah aman. Kemudian pompa otomatis plus sensor ketinggian air plus backup pump di titik terendah underpass. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bagas Zaihan Noval. Untuk Muhammad Bagas Zaihan Noval dipersilakan. Oke, untuk yang selanjutnya itu bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk yang kesimpulan di sini ada struktur atas dengan PCR girder tipe 1, bentangnya 30,6 meter dengan lebar atas 80 cm, lebar bawah 70 cm, tinggi girder 170 cm, mutu beton FC 50 MPa, lanjutan 3,37 mm, kurang dari izinnya itu 7,71 mm. Sumbernya itu PT Wika Beton Precast. Untuk plat lantainya tebalnya 250 mm dengan mutu beton FC 30 MPa, tulangan tumpuan D16 150 dengan tulangan lapangan itu D16 100. Nah, untuk kesimpulan struktur bawah itu, struktur bawah menggunakan abutment setinggi 7 meter dan lebar 7,5 meter dengan mutu beton FC 30 MPa serta tulangan FV 420 MPa. Eksentrisitas besar 1,71 meter melebihi batas B/6 1,2 meter. 1,25 meter dan tegangan tanah maksimum 576,67 kPa. Melampaui daya dukung tanah 266,33 kPa. Oleh karena itu, fondasi dalam berupa bore pile mutlak diperlukan untuk memperbaiki distribusi tegangan. Penulangan abutment menggunakan tulangan utama D16 100 pada dinding vertikal, balok I dan balok 1 dan balok 2 serta tulangan susut D16 jarak 200 dan D13 jarak 200. Untuk fondasi bore pile berdiameter 800 mm dengan panjang 14 meter dengan mutu beton FC 30 MPa serta tulangan longitudinal 14 D22 dengan asnya itu 5418 mm kuadrat dan tulangan geser spiral D10 jarak 100 memiliki daya dukung izin per tiang sebesar 1201,52 kN. Sebanyak 27 tiang disusun dalam konfigurasi 3 baris kali 9 kolom dengan jarak 2 meter. Menghasilkan efisiensi kelompok 62,32% dan daya dukung kelompok total 20.216,8 kN. Penulangan pile cap arah X dan Y menggunakan tulangan utama D22 jarak 100 serta tulangan susut D19 jarak 150. Untuk drainasenya itu wilayah Magelang memiliki curah hujan tahunan sekitar 3.076 sampai 3.262 mm dengan puncak hingga 474 mm per bulan pada Januari hingga Februari. Debit banjir rencana untuk periode ulang 25 tahun adalah 1,15 meter kubik per detik dan untuk periode ulang 50 tahun sebesar 1,38 meter kubik per detik. Sistem drainase flyover dirancang dengan deck drain besi cor sebanyak 30-40 unit berdiameter 6-8 inci. Downpipe PVC atau besi galvanis 40 unit berdiameter 150-200 mm serta saluran kolektor UDIC beton pracetak 60x60 cm dengan kemiringan minimal 1%. Underpass dilengkapi pompa air otomatis, sensor ketinggian air, dan saluran tepi untuk mencegah kegenangan. Kemiringan dek ditetapkan cross fall 2,5 meter 2,5% ke arah luar dan kemiringan memanjang 1%. Secara keseluruhan memenuhi SNI 1725 tahun 2016, SNI 2838 tahun 2008, RSNI T12 2004 dan Bina Marga 2025. Untuk sarannya, sebelum konstruksi dilaksanakan perlu dilakukan load test pada bore pile untuk memastikan daya dukung tanah sesuai perencanaan, terutama karena kondisi tanah di Magelang yang bervariasi serta pengendalian pemadatan tanah timbunan di belakang abutment agar tekanan lateral tetap sesuai desain. Sistem drainase underpass juga harus dilengkapi pompa cadangan dan sistem peringatan dini banjir untuk mengantisipasi curah hujan tinggi. Sertai uji coba seluruh komponen drainase sebelum flyover dioperasikan. Selain itu,
Selain itu, optimasi konfigurasi bore file dapat dilakukan guna meningkatkan efisiensi biaya tanpa mengurangi keamanan struktur. Sementara perawatan rutin seperti pembersihan dek, drain, downpipe, dan saluran kolektor perlu dilakukan secara berkala agar sistem drainase tetap berfungsi optimal dan umur perencana flavor dapat tercapai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.